Halo Bapak Ibu, kita bersama lagi dengan PT HGG Donarta dalam acara live baking class. Masih tetap dengan saya Heri. Hari ini saya akan berbagi resep tip pembuatan dari French donat. Jadi French donat ini basicnya adonan sus. Mungkin ada perubahan sedikit di komposisi bahannya yang nanti akan saya bentuk seperti donat. Rasanya enak banget, hampir mirip seperti donat beneran. Di tengahnya ada rongganya dikit, dimakan juga lembut. Nah, ini bisa dicoba Bapak Ibu untuk tambahan menu di usaha bakery di rumah maupun secara online. Untuk bahan-bahan yang saya perlukan untuk membuat French donat itu saya ada siapkan air 225 gram, Royal Crown margarin 90 gram, bentuknya seperti ini, Etna Borderit susu bubuk 25 gram, gula pasir 10 gram, garamnya 2 gram, tepung protein tinggi 140 gram, telur saya pakai 3 butir utuh. Proses pembuatannya hampir sama seperti kalau kita membuat sus atau eclair. Untuk prosesnya sebagai berikut. Untuk yang pertama-tama kita harus siapin kompornya dulu. Nah, kebetulan saya pakai kompor elektrik. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu di rumah pakai kompor gas yang biasa untuk masak di rumah, itu juga nggak apa-apa, sama aja. Kebetulan kalau saya di sini pakainya kompor listrik. Terus kita butuh panci juga, lalu rubber spatula atau solet bisa, atau sutil kayu bahasa Jawanya. Jadi kalau ada seperti ini yang bentuk kayu juga bisa. Tahapannya seperti berikut. Jadi untuk air langsung kita masukkan ke dalam panci. Royal Crown-nya juga. Lalu garam, dan gula. Jadi untuk tepung, susu bubuk, telur nanti masuk setelah kita proses pencairan. Jadi ini proses pencairan. Jadi yang penting margarinnya mencair aja. Jadi kita melelehkan Royal Crown ini setelah dia mencair dan airnya kelihatan keluar asap, baru langsung dimasukkan bahan-bahan keringnya, itu tepung sama Etna Borderit susu bubuk. Nah, ini udah mendekati dia mencair dan mulai keluar asap. Baru selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Saya pakai protein tinggi. Tetapi sebelumnya untuk api kita harus turunkan atau jangan terlalu panas. Jadi suhunya turunkan dikit. Kalau kompornya susah ya dimatikan juga sementara juga boleh. Jadi tepung kita masukkan bertahap sambil terus diaduk. Seperti ini. Jadi dia biar larut. Larut kita masukkan lagi. Nanti bentuknya seperti ini, menggumpal. Yaitu kita masukkan semua. Termasuk susu bubuknya. Jadi kita masukkan. Setelah itu kita aduk lagi terus sampai adonan ini lembut atau udah nggak ada butiran-butiran.
kalau biasa masak kentang kukus, nah nanti hampir mirip seperti itu, dia halus lembut seperti itu. Nah, ini diaduk aja terus sampai dia halus. Jadi ada butiran-butiran kecil itu dia bisa larut, diaduk-aduk aja terus sambil ditekan-tekan. Nah, setelah ini baru kita angkat. Jadi kita ambil dari kompor atau pemanas. Selanjutnya kita bisa tambahkan, saya di sini pakai hammer susu. Nah, ini hanya untuk penambah rasa atau aroma, rasa dan aroma. Jadi saya ambilnya ke susu. Jadi untuk takarannya saya pakai 1 sendok teh cukup. Jadi kalau saja kita dikit aja. Penggunaan tergantung selera. Jadi kalau kayak saya sendiri 1 sendok teh udah cukup enak, cukup bagus, aromanya juga kena, nanti rasanya juga ada. Ini kita aduk terus sampai dia suhu panasnya ini berkurang, tapi dia tetap hangat. Setelah itu baru langsung kita pindah ke tempat lain. Kita bisa pakai baki apapun, di baki plastik juga bisa seperti ini. Nah, kita pindah. Kalau misalkan masih ngelihat ada butiran-butiran, diaduk aja terus, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini adonannya lebih kuat karena memang adonannya kan agak kaku, beda sama seperti bikin cake ya. Kalau kita aduk terus biasanya bisa takut overmix atau apa, jadi rusak. Selanjutnya saya siapin mixer. Saya pakai mixer, hand mixer. Jadi kalau misalkan punya mixer planetary mixer itu juga bisa, juga akan lebih bagus karena dia dari si pengocokannya dia lebih sempurna daripada hand mixer, tapi hasilnya sama aja. Bedanya nanti waktunya aja agak lama seperti itu. Kalau pakai hand mixer bisa lebih cepat. Nah, prosesnya untuk telur kita masukkan satu persatu. Jadi kita masukkan dulu satu, lalu kita kocok. Ini posisi masih hangat ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai dingin, dia masih hangat. Telurnya boleh dimasukkan satu. Nanti dia udah nyampur seperti ini, dimasukkan lagi satu lagi. Jadi seperti itu sampai telurnya habis. Jadi kita pakai telur ini masuk semua. Masukkan untuk telur yang terakhir. Kita kocok lagi agar dia tercampur rata. Nah, untuk proses ini nanti asal telurnya sudah hilang, terus adonan sudah mulai membentuk seperti fla. Nanti seperti ini, nah kurang lebih seperti ini, nanti udah selesai. Jadi jangan dikocok terus, nanti kalau dikocok terus dia kalau overmix dia nggak bisa naik waktu kita cetak atau kita bentuk di atas loyang. Nah, cukup seperti ini.
Lalu tetap untuk tahap terakhirnya kita juga aduk cara manual dengan solet atau spatula. Ini hanya untuk mencampurkan saja, siapa tahu ada tepung yang di bawah belum naik atau belum tercampur. Nah, ini proses terakhir hanya seperti itu aja. Jadi nggak ada tahapannya, nggak ada syaratnya, nggak ada metodenya harus seperti apa. Ya, seperti itu aja. Selanjutnya untuk pencetakan saya butuh siapkan loyang yang saya alasi dengan baking paper. Jadi ini baking paper ya Bapak Ibu, bukan kertas roti. Baking paper itu seperti ini, bentuknya putih. Tanya di toko bahan kue dia tahu pasti. Nah, dia ada kandungan kayak lilin atau minyak. Jadi untuk buat kue kering atau apapun pakai seperti enak. Jadi dia nggak lengket. Kalau misalkan mau pakai oles loyang juga bisa. Kita punya palm sentrat itu juga bisa dipakai. Jadi loyangnya dioles pakai oles loyang palm sentrat. Lalu kita siapin plastik contong. Kita tempatkan adonan cream puff atau French donat ini ke plastik contong, atau adonan sus ke plastik contong. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak karena nanti proses nekannya kan sulit kalau terlalu banyak. Jadi yang penting ada sela untuk megang. Lalu kita potong dengan bagian ujungnya dan lebar potongan kurang lebih 2 cm, atau mungkin nanti besarnya tergantung Bapak Ibu mau besar seberapa. Ini saya bikin 2 cm, jadi potong biasa aja lurus seperti ini. Lalu kita spreadkan di atas loyang yang kita kasih kertas roti dengan bentuk bulat seperti kita bikin donat. Jika habis kita bisa tambahkan lagi. Jadi usahakan untuk pengisiannya jangan langsung penuh, jadi supaya proses penambahan lagi seperti ini enak. Jadi plastiknya dilipat, adonan diturunin lebih mudah karena apa, masih ada sela. Tapi kalau Bapak Ibu bikinnya langsung penuh, nanti megangnya agak susah juga. Seperti ini kita lakukan sampai adonannya selesai seperti ini semua. Lalu kita oven dengan suhu oven 180 sampai 190 derajat Celcius tergantung dari ovennya, atau dengan suhu oven seperti biasanya Bapak Ibu mengoven sus atau eclair. Lalu kita masukkan ke dalam oven. Untuk ovennya juga mau pakai oven kompor atau tangkring, oven gas apapun sama. Jadi prosesnya semuanya sama. Pakai apinya juga itu, waktunya kurang lebih 25 sampai 30 menit untuk pengovenannya. Ya, sambil nunggu cream puff atau French donatnya selesai dalam proses pengovenan atau udah matang, nah, saya siapin untuk glazingnya. Jadi glazing ini yang akan saya buat sama seperti glazing donat yang biasanya ada di mall-mall, yang dia lapisannya tipis kayak gula. Nah, itu saya memang bikin untuk kali ini. French donatnya hanya seperti itu aja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin variasi dicelup coklat, nah, seperti alpha coklat dicairkan terus dibuat celupan, itu boleh, sama aja. Karena yang penting
seperti donat. Mau kasih mesis silakan, karena basic kita kan kita mau bikin seperti donat tapi dengan bahan adonan yang berbeda. Nah, untuk adonan sendiri glazing, bahan yang saya butuhkan Etna gula halus, itu saya butuh 250 gram. Ini langsung kita masukkan di wadah atau panci ataupun bagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya juga siapkan Etna Royal Agar sebanyak 1 gram, kurang lebih 1 sendok teh. Untuk Etna Royal Agar bentuknya seperti ini. Etna gula halusnya seperti ini. Lalu kita masukkan Etna Royal Agarnya jadi satu dengan Etna gula halus. Setelah itu kita juga siapkan air panas. Kita masukkan langsung di gula ini sebanyak 3 sendok makan. 1, 2, 3. Lalu kita aduk terus sampai dia larut. Jika sendoknya model tipis seperti ini, sendok makannya terlalu ceper atau kurang cekung, itu anggap aja kita bisa kasih 2 kalinya. Jadi yang jelas kalau sendoknya lebih cekung, itu kita pakai cukup 3 sendok makan. Nah, ini kita aduk terus sampai dia melumer atau tercampur secara merata. Ini juga bisa misalkan kita bikin terus kita diamkan, atau setelah kita pakai terus kita pakai lagi besoknya juga masih bisa. Nah, tinggal ditambahkan lagi air panas. Jadi dipancingnya pakai air panas sedikit aja, yang penting tingkat kelumerannya udah sesuai, bisa untuk celupan, sama seperti tekstur coklat yang kita cairkan. Nah, itu udah cukup. Jadi untuk takaran air panasnya ini relatif tergantung dari tekstur gulanya. Bisa saja kita bisa menambahkan lebih, tapi takaran normalnya memang kita pakai 3 sendok makan. Tapi kalau misalkan masih kok kelihatan kaku, bisa saja ditambahin lagi 1 sendok atau setengah sendok seperti itu. Yang penting sampai seperti ini. Jadi bentuknya seperti coklat yang dilelehkan. Lalu ada tips dari saya, jika kita mendapati kita punya gula halus yang terlalu manis ya, karena mungkin gula halusnya itu memang gula asli, otomatis kan manis banget, biasanya kan seperti itu. Nah, itu termasuk dengan resep-resep apapun, masakan apapun, jika terlalu manis, penawarnya hanya satu, yaitu air jeruk atau air dari perasan lemon atau jeruk apapun, tambahkan sedikit aja. Ini saya pakai air jeruk biasa, jadi sedikit aja. Aduh, sorry. Setelah itu langsung diaduk lagi. Jadi air jeruk ini dia bisa menetralkan bahan yang terbuat dari gula, yang takarannya meskipun kita pakai sama seperti pada resep, tapi dia terlalu manis banget. Itu tambahin aja jeruk. Jadi nanti juga kalau dimakan juga unik, karena ada rasa kecut-kecutnya sedikit. Jadi jangan terlalu banyak, dikit aja hanya untuk menetralin. Nah, seperti ini baru kita simpan. Nanti kita tinggal celupkan untuk saat donatnya sudah matang.
Setelah 30 menit udah matang. Jadi posisi matangnya nanti tergantung, misalkan Bapak Ibu pengen lebih merah dari ini juga bisa. Kalau saya cukup seperti ini aja. Lalu kita siapkan kertas ya, untuk tataan saja. Ini kita bentuknya seperti ini. Jadi kalau lubangnya ini nggak usah terlalu diperhatikan, karena kita basic ini memang bukan donat yang benar-benar donat, karena adonannya kan beda. Yang penting bentuknya bulat. Kalau misalkan pas dia ada lubangnya juga enak, kalau misalkan nggak masalah. Kan donat kan juga ada yang bentuknya nutup seperti ini. Setelah itu glazing yang kita buat tadi seperti ini, nah kita siapkan, kita aduk dulu sebelum kita pakai. Jadi saran saya waktu dipping atau proses pencelupan ke glazing ini, usahakan posisi dari donat atau produk yang akan kita celup itu hangat atau panas. Termasuk kalau Bapak Ibu di rumah bikin donat yang umum dengan bahan yang seperti roti itu, nah itu bisa dengan pakai glazing yang saya buat ini sama aja. Saya ambil satu, terus saya celupkan aja sini separuh, terus kita ya seperti kalau kita bikin donat ya. Jadi setelah kita celupin seperti ini, digoyang-goyang ini supaya dia turun, langsung ditaruh. Ini kita lakukan semuanya sampai habis. Kenapa kita kasih tataan dulu di kertas? Nah, karena supaya kalau ada lelehan gulanya ini dia nempel ke kertas, nanti bisa diambil waktu dia udah mengering itu, lebihan atau lelehan di sampingnya bisa kita ambil, terus kita taruh lagi di sini, kita aduk lagi, bisa kita pakai ulang lagi ya. Sama seperti coklat yang kita cairkan, prosesnya mirip seperti itu. Cuman bedanya ini glazing ya, basic gula. Jadi bedanya cuma di situ. Kalau coklat kan dia dari coklat, kalau ini kan gula, itu aja sih bedanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ganti ini atau tambahkan dengan varian lain coklat yang dicairkan, itu bisa saja. Jadi tinggal misalkan coklat alpha kita cairkan seperti proses pencairan pada umumnya, nanti dicelup seperti ini, kasih mesis atau mungkin kasih keju, bikin donatnya toppingan keju. Nah, jadi intinya sama seperti donat, bedanya basic kita bukan adonan donat tapi adonan cream puff atau sus. Nah, jadi baking paper yang kita pakai ini dia masih bersih, ini bisa dipakai lagi sampai berkali-kali selama dia nggak kotor, nggak rusak. Jadi untungnya kalau kita pakai baking paper seperti itu. Nah, ini kita biarkan dia sampai kering, jadi kena angin-anginnya dia nanti akan kering. Teksturnya nanti mirip seperti donat yang dijual di mall-mall, jadi donat modern. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk French donatnya udah selesai, jadi bentuknya seperti ini. Sengaja saya bikin polos, saya bikin seperti donat modern yang di mall-mall dengan lapisan glazing di atasnya. Jadi sekali lagi, lapisan glazing ini kalau Bapak Ibu di rumah biasa bikin donat yang pada umumnya donat dengan bahan atau resep donat, nah ini bisa dipakai resep glazingnya untuk celupan. Jadi ini keuntungan Bapak Ibu
mengikuti baking class di Hakiki Donata lewat Facebook. Jadi lumayan untuk tambah-tambahan buat toko maupun jualan online Bapak Ibu. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menambah varian-varian baru di usaha UMKM Bapak Ibu, di toko rotinya atau mungkin di penjualan online-nya. Jadi untuk tips dari saya tambahan, donat ini akan lebih cantik dan akan bisa lebih berkelas, harganya bisa naik jika kemasannya cantik. Jadi bisa aja Bapak Ibu tiru kayak donat-donat yang di mall. Sekarang udah banyak tersedia di toko-toko bahan kue, kotak donat yang siap beli, siap pakai. Nah itu nanti bisa diisi 6, 12, ada yang isi 3 seperti itu. Jadi dijual secara paket. Nah itu akan lebih mewah. Jadi apalagi nanti Bapak Ibu dengan toppingan atau hiasan atas yang bermacam-macam. Nah itu pasti akan menambah lagi nilai jualnya. Jadi untuk produk-produk Hakiki Donata sendiri, seperti selalu saya sampaikan, produk kita sudah ada di setiap toko bahan kue terdekat di kota Bapak Ibu. Kalau memang ada kesulitan, Bapak Ibu juga bisa melakukan pembelian melalui online di Tokopedia dan Shopee. Tinggal ketik aja Hakiki Donata, akan muncul produk-produk dari kita untuk pembelian ecer atau kecil. Tapi kalau Bapak Ibu udah kapasitas produksi besar, Bapak Ibu bisa chat DM di akun kami, ada nomor handphone yang tertera di Facebook kami. Nah itu nanti bisa informasikan nama, nomor telepon, dan kota. Nah, nanti akan kita bantu dengan teman-teman sales di area yang Bapak Ibu berada. Jadi akan kita bantu pengadaan barangnya seperti apa dan prosesnya nanti jadi customer seperti apa. Jangan lupa juga saksikan terus baking class dengan saya setiap hari Sabtu dan Minggu. Saya juga ada di YouTube, jadi ketik aja Hakiki Donata. Kalau ingin tahu atau kelewatan dengan video-video saya sebelumnya, Bapak Ibu bisa ketik di YouTube. Saya juga video-video saya juga ada di sana semua. Untuk teman-teman di Baker juga selalu aktif di Instagram. Ada juga di Instagram TV. Mereka selalu live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi untuk produk-produk modern ada di Instagram. Kalau untuk saya lebih cenderung ke UMKM. Jadi saya akan bikin, ajarkan, dan kasih tip-tipnya untuk bagi-bagi yang memang spesialis jualan. Jadi intinya bikin produk yang enggak terlalu mewah tapi enak, kosnya juga murah, dan bisa mengembangkan usaha di rumah. Dan jangan lupa juga selalu ya, tolong subscribe, like, dan komen, juga share akun PT Hakiki Donata agar kita semakin lebih padat lagi untuk membuat acara-acara seperti ini. Dari saya terima kasih, semoga banyak membantu dan sampai bertemu kembali.